Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai kajian, kita bersalawat dulu kepada Rasulullah SAW agar ilmu nanti yang didapat bermanfaat, baik untuk menyempurnakan ibadah kita maupun menjadi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sama-sama. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harus terus mengumandangkan salawat dan bersalawat kepada Rasulullah, karena sudah ada jaminan orang-orang yang pandai atau terus mendawamkan salawat nanti ketika menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim yang konon kabarnya seperti tajamnya seperti pedang, bahkan rambut dibelah 7, sangat tajam. Itu di kanan kiri sudah ada yang megang kita, jadi enggak terjerumus ke dalam api neraka. Itulah pertolongan Rasulullah ketika kita berselawat. Ada malaikat yang membimbing kita menjembati jembatan itu kalau kita sering-sering baca selawat. Juga bapak-bapak nih, orang yang sering rajin selawatnya, insya Allah katanya di dalam hadis nih Pak, azsaruhum azwajan fil jannah, akan diberikan banyak bininya. Oh, kata gitu dalam hadis. Tapi fil jannah di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia repot, bisa terbang semuanya ya, ibu-ibu. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah rahasia bulan Dzulqa'dah dan istiqamah di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengistimewakan sesuatu dengan sesuatu. Contohnya, Allah mengistimewakan
seorang manusia daripada manusia lain, seorang nabi daripada nabi lain. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdulul Anbiya, beliau adalah seorang nabi yang lebih afdal daripada manusia lain. Itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Allah mengistimewakan waktu daripada waktu yang lain. Contohnya yaitu apa? Waktu ba'da subuh dan ba'da asar, di mana bapak dan ibu kalau berdoa, terutama ba'da asar, setelah Jumat, di hari Jumat setelah asar sampai menjelang maghrib, itulah di mana makom-makom ijabah, di mana doa-doa kita diijabah, tidak ada ditolak. Itu di waktu Jumat, hari Jumat ba'da asar. Silakan berdoa juga ba'da subuh. Allah mengistimewakan waktu-waktu itu. Coba pakai waktu tersebut, jangan dipakai berleha-leha, karena inilah pentingnya kita. Waktu ba'da asar ini. Kemudian ada hari diistimewakan dengan hari-hari lain, yaitu hari Jumat. Aidun Mubarak, Yaumun Mubarak. Jumat hari yang diberkahi, maka disebut Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Makanya disebut juga hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam seminggu sekali. Aidun Mubarak itu di hari Jumat. Tahunannya Idul Fitri, tapi mingguannya itu di hari Jumat. Makanya dilarang berpuasa di hari Jumat tuh. Hukumnya haram kecuali bulan Ramadan, memang sudah nyambung. Yang sudah nyambung-nyambung itu boleh. Tapi ketika kita sengaja-ngaja puasa di hari Jumat, karena itu adalah hari rayanya umat Islam seminggu sekali, tidak boleh puasa. Puasanya haram, kecuali yang puasanya nyambung seperti hari Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian ada bulan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah bulan itu ada 12 bulan. Menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi, minha arba'atu hurum, ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Di antaranya bulan Dzulqa'dah sekarang nih jatuh pada tanggal 9 di hari ini. Kemudian Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tertera dalam Al-Qur'an. Selain Ramadan ya. Ini luar biasa. Di bulan Dzulqa'dah ini Bapak Ibu, kita apabila berbuat kebaikan itu dilipat gandakan. Begitu pula sebaliknya, apabila berbuat kemaksiatan itu juga dilipat gandakan dosanya. Nah, pilih mana tuh? Mau terus berbuat kemaksiatan atau kita berbuat kebaikan? Ini sama-sama dilipat gandakan, cuma beda. Nah, kita di bulan Dzulqa'dah ini harus istiqomah. Ini kayaknya istiqomah kita menurun. Habis lebaran kita periksa dulu ya Bapak Ibu, sholat jamaah kita sama enggak jamaahnya dengan bulan Ramadan? Kira-kira sama enggak? Beda pasti. Periksa tuh. Ini namanya istiqomah nih.
Ya. Kedua, baca Quran kita sama tidak dengan bulan Ramadan kira-kira? Jauh. Ketiga, qiyamul lail kita, tahajud kita sama tidak dengan bulan Ramadan? Kayaknya lolos terus ini tahajud, ya kan? Rencana doang, mau tahajud, ternyata bablas terus. Kemudian infak sedekah kita sama tidak dengan Ramadan? Ini kebanyakan fenomena umat Islam ya di masjid-masjid sama musola-musola. Kalau Ramadan semuanya banyak sekali orang mulai kayak disulap, orang jadi soleh semua. Itu subuh penuh, betul nggak? Subuh penuh sama orang jamaah. Habis subuh ngaji Quran, rame banget ngaji Quran tuh. Di mana-mana orang ngaji Quran tuh Ramadan, ya kan? Begitu. Jamaah nggak ketinggalan. Pokoknya seperti disulap, orang taat semua di bulan Ramadan. Tapi ketika datang bulan Syawal, Ramadan pergi, apa yang terjadi di musola-musola, di masjid-masjid? Iya kan? Itulah keadaannya. Sholat kadang-kadang yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia. Gitu kan? Ketika amin, orang jamaahnya udah pada pergi. Ketika amin, timbang karpet doang yang amin. Tuh, fenomena zaman sekarang tuh ketika Ramadan berlalu. Nih kadang-kadang ngomongnya gini, Ustadz, kenapa ya sulit banget istiqomah ya setelah Ramadan? Betul nggak? Kembali lagi kita kepada kebiasaan sebelum Ramadan. Ustadz, sulit sekali kayaknya istiqomah Ramadan. Bahkan kalau orang yang diterima ibadah Ramadannya, puasanya, orang yang pandai-pandai memindahkan amalia Ramadan, amal soleh di bulan Ramadan, ngajinya, tahajudnya, berjamaahnya, pindah ke bulan-bulan lain, itu yang diterima ibadah puasanya. Bukan malah menurun. Syawal itu adalah peningkatan, Dzulqa'dah peningkatan, dilipat gandakan pahalanya. Ini malah menurun. Betul gak kira-kira? Menurun. Periksa, evaluasi, muhasabah diri kita. Menurun gak ibadah saya? Menurun gak jamaah saya? Menurun gak baca Quran saya? Evaluasi diri kita. Nah itu yang paling penting. Nih di bulan Ramadan nih, ya kan? Bahkan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lipat gandakan di bulan Dzulqa'dah. Menurun tidak? Maka kita dianjurkan, bahkan disuruh, diperintahkan untuk istiqomah. Baca Quran kita istiqomah. Mungkin di bulan Ramadan kita habis berjuz-juz itu baca Quran, di bulan Syawal tinggal juznya doang. Juz apa kira-kira? Juz mangga, juz melon, itu doang ketika juznya habis ketika bulan Syawal. Ini terjadi fenomena sekarang nih seperti itu. Mungkin dari dulu ya harusnya lebih meningkat. Ada yang imannya di bulan Ramadan tinggi sekali, di bulan Syawal mulai merosot. Merosot apanya? Merosot jamaahnya, merosot baca Qurannya, merosot qiyamul lailnya. Bahkan ada yang terjun bebas, langsung nyusruk. Artinya enggak melakukan amal ibadah yang lebih di bulan lain selain Ramadan. Nih begitu. Makanya dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqomah. Apa artinya istiqomah? Bukan istri 3 dikontrakin rumah, karena begitu. Kalau Ustaz bilang begitu istiqomah. Ya, istiqomah itu adalah kata Rasulullah SAW di dalam kitab Sofwatut Tafasir adalah fastaqim ya Muhammad ala amrillah. Teruslah Muhammad berjuang, beribadah di jalan Allah. Ini kadang-kadang kita ibadah cuman karena Ramadan doang, bukan ikhlas karena Allah. Kalau hanya Ramadan doang, Ramadan akan pergi. Artinya ibadah kita berhenti, ibadah tambahan kita berhenti tuh karena Ramadan. Kebaca itu di kita, betul gak? Karena Ramadan. Tapi kalau kita ikhlas menyembah Allah, terus menerus kita beribadah, bahkan meningkat. Kalau hanya untuk Ramadan doang, yaitu kembali malas kita, ya kan? Kembali kita tidak melakukan hal-hal kebaikan lebih dari bulan-bulan Ramadan. Itu karena kita ibadahnya karena Ramadan. Oh, ngelihat orang-orang tuh pada terawih bareng-bareng, ayo ke masjid. Pada sholat subuh semuanya ke masjid di bulan Ramadan tuh. Kan di bulan-bulan lain sepi. Akhirnya itu karena Ramadan, bukan ikhlas karena Allah. Kalau karena Allah, Allah maha kekal, terus meningkat ibadahnya. Kalau hanya Ramadan, Ramadan pergi, pergi Ramadan, pergi pula ibadah kita sedikit-sedikit. Hanya karena Ramadan. Makanya kata Rasulullah, fastaqim, beristiqomahlah kamu ala amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan nih, kita nih udah diampuni dosanya nih, insya Allah. Nih kelihatan ibu-ibu bersih-bersih mukanya, ya Bu ya, bapak-bapak bersih-bersih mukanya. Karena apa? Karena sudah ada ampunan Allah, jaminan Allah di bulan Ramadan kita diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal. Kata dalam Al-Quran, wala tatghaw, janganlah engkau berlebih-lebihan. Apa maksudnya? Kembali birtikabil maharim, kembali melakukan dosa-dosa setelah kita diampuni. Kira-kira kita rugi nggak? Udah diampuni dosa kita, kemudian kita berleburan dosa lagi, ya kan? Kemaksiatan lagi yang kita lakukan. Makanya nih, tidak heranlah kalau orang-orang setelah Ramadan kembali kepada kebiasaannya. Soalnya ada satu makhluk yang tidak rela dan tidak ikhlas ketika bulan Ramadan berlalu, kemudian umat Nabi Muhammad diampuni dosanya, diampuni dosanya. Apa siapa dia? Yaitu iblis laknatullah alaih. Maka iblis mengatakan, inna iblis laknatullah alaih, sesungguhnya iblis, semoga Allah melaknatnya, yasihu fi kulli syahrin yaumul aid. Iblis ini berteriak-teriak sehingga teriakan ini terdengar di seluruh dunia. Fayajtami'u ahlahu wa yaqulun, wahai raja iblis, bala tentara nyamperin, raja gua nih katanya berteriak-teriak. Ini berarti ada apa? Saking kerasnya teriakan itu, seluruh dunia mendengar teriakan iblis. Ya sayyidana, wahai rajaku iblis, wahai rajaku iblis, apa menyebabkan engkau teriak-teriak ini sehingga seluruh dunia mendengar atas murkamu?
Iblis menjawab, qala iblis, li'anna hadhil ummah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu dzunubahum. Karena di bulan ini, di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Allah ampuni seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Maka sia-sialah godaan kita, sia-sialah kita bekerja selama setahun penuh untuk menggoda anak Adam. Ini orang-orang yang dihadir di majlis taklim, ini di masjid nih, ini hasil pilihan Allah. Allah langkahkan kakinya, ya kan? Kalau kita ada niat, pasti Allah mudahkan. Kan kadang-kadang ada juga, ya kan? Ada juga halangan yang mau ke masjid itu, apalagi subuh, ya kan? Wah, ada yang ketinggalan, apalah balik lagi ke rumah. Ibu-ibu belum masak apa misalnya, balik lagi ke rumah sehingga tidak sampai ke masjid tuh. Dan sampai ke masjid. Bahkan ada sebuah cerita, ini alhamdulillah ya nggak hujan ya. Biasanya hujan gerimis subuh itu paling berat tuh, yang jalan ke masjid, ya nggak? Paling berat tuh. Biasanya ada sebuah cerita di dalam hadis. Jadi ada seorang laki-laki yang rumahnya rada jauhan dikit dari masjid, yang jauhan dikit dari masjid. Dia ingin sholat subuh, keadaannya lagi gerimis. Kira-kira enakan bungkel apa enakan ke masjid tuh? Kalau imannya kurang, bungkel kayaknya ya. Bungkel lagi tarik selimut. Gerimis, rumahnya ada jauh ke masjid, kan lumayan berat kan, betul nggak? Pas sampai di tikungan dia jalan, dia kepleset, pas itu ada kobakan lagi, udah kain baju kokonya pada basah kotor, dia balik lagi ke rumahnya, bersih-bersih, wudu, ganti baju, pergi lagi ke masjid. Kira-kira kita kalau terjadi begitu, kira-kira kita sholat di rumah apa di masjid? Kira-kira sholat di rumah kayaknya ya. Ini orang luar biasanya, ketika dia kotor-kotoran, kepleset, jatuh, pulang ke rumah, bersih-bersih, wudhu lagi, pergi ke masjid lagi. Lewat jalan lain, kali jalan lain mah gak licin nih. Dia lewat jalan lain muter. Tadinya ke Gandul, kemudian lewat Kampung Sasak aja. Misalnya gitu. Pas di tikungan lagi, ada juga tikungan. Dia jatuh lagi kepleset. Basah lagi bajunya, kainnya, bahkan pecinya jatuh juga. Dia balik ke rumah lagi, bersih-bersih, kemudian ganti baju, ganti kain, dia pergi lagi ke masjid. Masya Allah, ini luar biasa. Pergi lagi ke masjid, pas di tengah jalan kok ada sinar terang ya. Zaman dulu kan belum ada itu, belum ada lampu listrik, jalan juga enggak, aspal enggak komplok kan, tanah licin, ya enggak? Pernah nggak ngalamin tuh? Apalagi ke masjid bawa obor misalnya, ada begitu tuh, ada nggak begitu tuh dulu ya? Itu pas di tengah jalan dia melihat ada yang bawa senter, pas ketemu ditanya tuh sama orang yang bawa senter, mau kemana bang? Saya mau ke masjid, saya udah 2 kali jatuh nih, alhamdulillah ketemu abang. Abang mau kemana? Ayo saya antar, kata yang bawa senter. Ayo, mau ke masjid juga? Iya. Akhirnya bareng tuh sama orang senter, kalau bawa senter. Ini selamat ya, karena pakai senter dia agak kepleset lagi. Sampai di depan masjid,
Yang tadi jatuh 2 kali dia masuk masjid, ngajakin sama yang bawa senter, bang ayo kita ke masjid bareng-bareng, kita berjamaah. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya ini setan, katanya gitu. Setan kalau masih masjid panas, makanya orang yang mau masjid itu panas berarti. Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya ini setan. Loh, kenapa Bapak bisa nganterin saya pakai senter ke masjid kalau setan malah mendukung saya mau ke masjid? Begini, bang, katanya, ketika abang jatuh pertama, kepleset, abang sabar, abang kembali ke rumah, maka seluruh dosa abang dan seluruh keluarganya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kepleset pertama. Terus abang balik lagi kan? Iya. Balik lagi, abang kepleset juga, jatuh kan, semua kotor bajunya. Iya. Kepleset yang kedua, abang sabar, balik lagi ganti baju. Seluruh orang kampung yang ada abang di situ, di dalamnya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kampung itu. Masya Allah. Ini saking sabarnya. Kepleset 2 kali dia tetap ke masjid. Ya kalau kita kepleset sekali aja kali ya. Udah di rumah gerimis lagi kan. Zaman dulu nggak pakai payung dia. Ya. Saya khawatir kalau abang kepleset ketiga kali, seluruh negeri ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi saya menggodanya, kata setan. Makanya saya bawain senter, saya antar ke masjid supaya abang tidak kepleset. Kalau kepleset yang ketiga, ini seluruh negeri Allah ampuni dosa-dosanya karena abang sabar untuk beribadah sholat ke masjid. Ini kadang-kadang rumah di pinggir masjid, kadang-kadang ketika as-salatu khairum minan naum, ya baru aja ntar belum qomat, udah qomat belum takbir pertama, ntar begitu. Ini orang yang luar biasanya dilukiskan dalam sebuah hadis, luar biasa. Ketika dia kepleset pertama diampuni dosanya seluruh keluarganya, bukan hanya dia. Kedua, orang sekampung itu diampuni dosanya. Kepleset kedua. Khawatir setan ini kepleset ketiga, seluruh negeri ini akan diampuni dosanya karena sebabnya orang tersebut sabar menjalani ibadah. Pak, Bu, Abdullah bin Umi Maktum, kenal gak, Bu? Kenal gak? Bapak tidak kenal? Seorang yang matanya buta, sahabat Rasulullah. Itu kalau ke masjid, terutama subuh, kan rumahnya rada jauh, nggak ada yang menuntun pergi ke masjid, nggak ada. Nih, dia dia punya tali panjang, sengaja dia talikan di tiang Masjid Nabawi waktu itu sampai ke rumahnya, supaya dia mapai tali, kan nggak ada yang menuntun dia ke masjid. Segitunya dia belain, segitunya dia berkorban untuk apa? Beribadah kepada Allah, terutama sholat subuh. Bapak Ibu, orang yang memelihara sholat subuhnya, insya Allah min kulli dhaikin makhroja. Ketika kita sudah memelihara sholat subuh, wabil khusus ya, khusus sholat subuh ini, karena faedahnya sangat luar biasa. Kata Rasulullah, seandainya orang-orang tahu pahala sholat subuh berjamaah, niscaya kalaupun dia sakit sambil merangkak dia pergi ke masjid. Tuh, merangkak, ngerondang, merangkak pergi ke masjid, saking luar biasanya pahala sholat subuh. Ini orang-orang pilihan. Sholat subuh berjamaah di masjid, orang-orang pilihan. Komunikasi dengan Allah sholat subuh. Faka'annama shollal lailu kulluh. Barang siapa yang sholat berjamaah,
sholat subuh, maka pahalanya seperti orang bertahajud semalam suntuk. Semalam suntuk sholat tahajud, enggak 2 rakaat lagi, sholat terus sampai menjelang subuh, pahalanya seperti itu. Pahalanya seperti itu. Apalagi kita diawali dengan sholat sunnah. Masuk ke masjid baca doa apa? Doa masjid. Udah pada hafal doa masjid? Masuk masjid, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa saya, bukakan seluruh pintu rahmatmu. Baru masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Jangan dulu duduk, karena masjid ini adalah masjid yang dihormati, dimuliakan. Kita apa? Sholat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Ini tata caranya masuk masjid. Dan sebelum tahiyatul masjid ada niat. Nih saya kasih tahu, niat i'tikaf dulu. Apapun yang dilakukan di masjid, niat i'tikaf. Kata Rasulullah, man i'takafa fi masjidin faka'anna ma hajjah wa umroh. Barang siapa i'tikaf, niat i'tikaf masuk masjid. Ini udah pada niat i'tikaf belum nih? Udah pada niat belum? Kalau enggak kita baca sekarang ya. Barang siapa niat i'tikaf masuk masjid, pahalanya Allah berikan seperti haji dan umroh yang sekarang dilakukan oleh umat Islam. Nih di tanah suci. Jadi i'tikaf, niat i'tikaf dulu. Ayo ikuti saya ya, kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di masjid ini, sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya dalam hati. Oke, gini aja pendeknya, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Itu pendeknya supaya lebih simple, lebih kita hafal. Setiap masuk masjid, apapun yang dilakukan oleh kita, ya pastilah masih masjid pasti ibadah. Masa niat ke masjid mau joget dangdut kan? Enggak. Pasti niatnya baik kan? Kita niatkan i'tikaf, saya niat i'tikaf di masjid ini selama saya di sini sunnah karena Allah Ta'ala, maka Allah berikan pahalanya seperti pergi haji dan umroh. Tuh, terutama di bulan Ramadan. Niat i'tikaf. Jadi kita kembali kepada istiqomah tadi. Apa sebenarnya istiqomah itu? Di sini dijelaskan alamatul istiqomah, ciri-ciri yang istiqomah orang-orang itu dijelaskan dalam kitab ini. Ayyurai asru asya, dia selalu memelihara 10 kebiasaan fardhu ala nafsihi yang menjadi kewajiban, diwajibkan atas dirinya. Di antaranya al-awwalu, selain kita beribadah kepada Allah, hifzul lisan anil ghibah. Di qauli ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'du. Orang-orang yang beristiqomah ibadahnya bukan hanya sholat ibadahnya rajin dan lain sebagainya, puasanya rajin. Ini mengenai puasa di bulan Syawal. Bulan Syawal kan 6 hari tuh. Kalau kita sengaja-ngaja ibu, bapak, puasa 1 tahun penuh kan pahalanya. Barang siapa yang puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, kemudian dia beristiqomah, maka seakan-akan sudah beribadah 1 tahun penuh. 1 tahun penuh dengan kata adalah 360 hari. Ini biasanya ibu-ibu yang rajin nih Syawal. Udah semua ya bu ya Syawal bu? Ada yang udah Syawal? Bapak-bapak sudah Syawal? Syawalan. Jadi kalau sengaja-ngaja kita puasa mah 1 tahun penuh 360 hari, ya kan? Yang sebulan aja berat banget, sebulan Ramadan, apalagi sampai 360 hari. Maka Allah berikan satu waktu untuk kita meraih 1 tahun itu dengan puasa Syawal 6 hari, ya kan? Itu namanya orang istiqomah.
Pertama, orang istiqomah itu hifdzul lisan, menahan lidahnya, menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung pada lidahnya. Iya kan? Kadang-kadang kita suka ngomong keceplosan sama tetangga, menyakiti hati tetangga. Kadang-kadang kita suka ngomongin orang, gibah. Iya kan? Kadang-kadang kita iri dengan apa? Iri dengan kebahagiaan orang, SMS. Senang melihat orang susah. Orang naik mobil baru, dia naik ambulan. Iya gak? Dia karena dia tidak senang melihat orang susah, akhirnya sakit. Iya kan? Orang naik mobil baru, beli mobil baru, dia naik ambulan jadinya. Karena senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu dari SMS. Jadi jaga. Bahkan gibah itu gampang sekali kita lakukan. Kita kalau ngobrol-ngobrol, bahkan di masjid pun kadang-kadang terjadi kita ngomongin orang, gibah tuh, ya. Jadi gibah ini bahaya sekali. Karena apa? Maka dikatakan orang yang muflis, orang yang kere di hari kiamat, ketika dia rajin ibadah, sholatnya, puasa sunnahnya gak ketinggalan, tahajudnya, baca Qurannya, ketika di hari kiamat dia muflis, orang yang kere, gak punya pahala tersebut. Maka ditanyakan kepada Allah, ya Allah, mana pahala puasa saya, mana puasa sholat saya, mana puasa infak saya? Maka kata Allah, tidak ada sama sekali bulan bin bulan. Karena ketika di dunia, waqad satama hadza wa qabadha hadza, karena di dunia engkau telah membicarakan bulan bin bulan, engkau telah menghina bulan bin bulan, engkau telah mengejek bulan bin bulan, menyakiti hati bulan bin bulan. Sekarang pahlamu semua itu Allah pindahkan kepada yang engkau omongin. Tuh. Bahkan masih kurang. Maka kesalahan engkau yang orang omongin itu, yang kau omongin itu dipindahkan kepadamu. Maka kita termasuk orang kere, orang yang tidak punya apa-apa ketika kita di hari kiamat, karena kebaikan-kebaikan kita dipindahkan kepada yang kita omongin, kepada yang kita sakitin. Ketika ngomong kita tidak menyakitinya, dipindahkan kebaikan-kebaikan. Bahkan kesalahan yang kita sakitin, orang yang kita zalimi, pindah kepada kita. Tuh. Pindah kepada kita, bahaya daripada gibah. Makanya hati-hati lidah itu. Ya. Jadi itulah yang pertama, orang yang istiqomah itu menjaga lidah juga. Bukan hanya ibadah saja, menjaga lidah kita. Ya. Kemudian iblis tadi yang dikatakan ingin menggoda lagi anak Adam, ngomong, wahai bala tentaraku, oleh karena itu sekarang siap-siap lagi untuk goda umat Nabi Muhammad yang sudah diampuni dosa-dosanya. Makanya bulan Syawal, enggak heran banyak ibadah yang menurun. Bulan Dzulqa'dah banyak ibadah yang menurun. Karena apa? Karena iblis dan bala tentaranya bergerilya lagi, menggoda lagi, hatta yubghiduhumullah, sehingga Allah membenci kembali umat Nabi Muhammad. Kembalikan kepada sebelum Ramadan. Malaskan kembali baca Quran, malaskan kembali beribadah berjamaah, malaskan kembali infaknya, malaskan qiyamul lailnya. Kembalikan lagi wahai tentaraku, kata iblis. Maka enggak heran apakah ibadah kita menurun apa menaik di bulan Syawal Dzulqa'dah ini. Berarti ada usaha iblis yang masuk ke dalam jiwa kita supaya kita kembali menjadi malas untuk melakukan ibadah. Ini di hadis ini begitu. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar supaya kita tidak tergoda lagi oleh iblis. Kan kita rugi, udah diampuni dosa, udah bersih ibadah kita,
udah pergi jiwa kita dari noda dan dosa, kembali ke maksiat, kembali kepada berlumuran maksiat dan dosa. Kan kita tidak ridho. Apa kata Rasulullah? Istahidu, istahidu. Wahai, siap-siaplah wahai umatku, kata Rasulullah, supaya kembali iblis tidak menggodamu, tidak menjadi malas engkau beribadah di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Bukan hanya mau Ramadan doang. Apa pahalanya? Pertama, bikasrotis siyam, perbanyak puasa sunnah. Makanya alhamdulillah orang-orang yang puasa sunnah Syawal. Kemudian nanti Dzulqa'dah ini puasa Senin Kamis saja. Ya, silakan. Berbahagialah. Makanya menjadi tameng iblis supaya kita tidak terkena godaan lagi. Bikasrotis siyam, banyak puasa sunnah. Wa amalul khair, banyak perbuatan-perbuatan baik, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ini mah istighfar, kadang-kadang ada geledek doang, buku juger baru istighfar, astagfirullahaladzim. Atau anak kita yang nakal, ya. Karena begitu. Banyak istighfar. Barang siapa yang man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan istighfar, maka apa pahalanya? Allah akan keluarkan dia dari kesulitan. Dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka dari mana dia datangnya, karena sering melazimkan istighfar. Perbanyak istighfar tuh. Yuk kita istighfar yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa wasi'li rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Biasanya yang rajin tuh di masjid yang begitu tuh, zaman sekarang aki-aki, anak-anak mudanya udah pada ada aki-aki yang baca selawatan, ya. Jadi Bapak Ibu, lazimkan daripada istighfar, akan menolong kita dari kesulitan, insya Allah, ya. Rajinkan daripada istighfar. Ada namanya istighfar Sayyidul Istighfar. Kita baca yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa? Hafal Pak Ustaz. Iya. Kayaknya dulu saya pernah bagikan deh fotokopinya ya. Itu dihafalin, jangan ditaruh di kusen. Ini kadang-kadang taruh di erang-erang kusen itu taruhnya. Ya gimana mau dibaca? Baca anak istri, baca cucu. Semua ketika baca semua baca istighfar, insya Allah rumah tangganya Allah berikan sakinah, mawaddah warahmah. Allah lancarkan rezekinya, Allah berikan kesehatannya. Lazimkan istighfar, terutama Sayyidul Istighfar yang kita baca tadi. Biasanya yang majlis talim itu apal ibu-ibu, ya. Majlis talim tadi. Barang siapa yang melazimkan Sayyidul Istighfar ini, ketika Allah berikan pahalanya luar biasa, yang Allah ampuni dari dosa ke dosa,
dari waktu sholat ke sholat. Misalnya kita baca Sayyidul Istighfar nih pagi ini menuju ke zuhur, itu sudah diampuni dosanya kita tadi tuh, udah baca tuh, diampuni seluruh dosa kita tuh. Dosa-dosa kecil udah habis dah, hapus ya. Nah, kalau kita seandainya diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di antara sekarang sampai zuhur, di tengah-tengah sebelum masuk zuhur, insya Allah dakhulal jannah, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dosa-dosanya udah habis dengan digempur daripada Sayyidul Istighfar. La saghair illa bil istighfar. Tidak ada dosa-dosa kecil kecuali dengan istighfar hancur semua. Insya Allah itulah bahwa ketika kita melaksanakan istighfar, melakukan istighfar, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lidah menyakiti hati, sakit katanya, pokoknya gua mah 7 turunan, 7 tikungan, 7 tanjakan, masih ingat omongan dia, aku nggak maafin dia. Nah gitu kadang-kadang kalau hati sudah terluka oleh lidah, ini hati-hati, 7 tikungan, 7 turunan, 7 tanjakan, nggak ngampunin, nggak maafin dia karena sakit hatinya. Makanya hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Lidah manusia ini hati-hati. Keselamatan kita tergantung pada lidah kita. Nyakitin tetangga, nyakitin mertua, nyakitin mantu ini juga. Ini hati-hati. Ada hati yang sedih. Jangan sampai kita diadukan oleh Allah, diadukan kepada Allah. Di malam-malam hari orang yang kena sakit hatinya itu, ya Allah, fulan bin fulan telah menyakitimu. Jangan sampai kita diadukan begitu, bahaya sekali. Karena kita nyakitin orang yang kita sakiti. Mereka sedih mengadu kepada Allah, hati-hati. Itu dia yang terzolimi, yang diterima langsung itu doanya, tidak ada halangan sama sekali. Nah oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa ini dan istighfar ini seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya Allah ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sanatin ashabi rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal raja kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bina bil ilmi wa zayyirna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min haji dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'di tafarraqan masuma. Bismillahi ma syaa Allah la yasriqul khairu illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.